Halo guys, kembali di channel YND. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum aljuta film Mortal yang dirilis pada tahun 2020, disutradarai oleh Andre Avredal dan diproduksi oleh Nordics Film Production. Film ini dibintangi oleh Nat Wolff sebagai Erik Bergland, Iben R. Kelly sebagai Christine, Pervis sebagai Henrik, Priyanka Bose sebagai Hathaway, dan masih banyak aktor lainnya. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Erik yang mempunyai keistimewaan mampu mengendalikan 5 elemen sekaligus seperti api, angin, air, petir, dan tanah yang jika disatukan menjadi badai petir yang sangat dahsyat. Namun keistimewaan Erik menjadi masalah bagi orang-orang yang menganggap kelebihan Erik berbahaya bagi orang di sekitarnya. Gimana kisah Erik selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak aljutannya. Berawal di sebuah tempat, tepatnya di hutan ngakak Norwegia, terlihat seorang pria bernama Erik Bergland berjalan menyusuri hutan dengan kaki terluka. Ia terus berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya Erik mengalami lemah syahwat, kemudian mendirikan tenda untuk beristirahat. Sebelum mendirikan tenda, Erik memperlihatkan luka kakinya yang jika dilihat seperti luka bakar. Malam harinya saat tertidur, Erik mengalami emosional karena mengingat masa lalunya. Namun di sini belum jelas masalah apa yang dihadapi Erik sebelumnya. Dan tanpa Erik sadari, pohon-pohon di sekitar tenda mengalami kebakaran. Di sini penonton dibuat bingung dari mana api tersebut berasal. Mungkin ada semut api yang berubah menjadi super saya dan efek super saya tersebut membakar daun kering hingga akhirnya terbakar. Pagi harinya, Erik melihat luka bakar di kakinya semakin parah dan ia memutuskan untuk turun gunung menuju kota terdekat. Sesampainya di kota seruput sedap, Erik memasuki sebuah klinik dan mengambil apa yang ia perlukan seperti odol untuk luka bakar dan salep 88. Saat Erik melihat dirinya di kaca, ia kaget karena tampangnya kini seperti kuproy. Maka dari itu, Erik mencukur rambutnya agar terlihat tampan walaupun masih tampanan admin YND. Erik kembali pergi menyusuri jalan aspal. Saat itu juga ada sebuah mobil melintas di samping Erik. Kemudian mobil tersebut berhenti, lalu menghampiri Erik. Pengemudi dan penumpang mobil ternyata anak-anak muda yang sedang menikmati liburan COVID-19. Salah satu pemuda yang bernama Ole memaki-maki Erik dan mengira Erik adalah gelandangan. Ole menghampiri Erik kemudian mengajaknya berkelahi. Erik kemudian mengatakan kepada Ole, "Jika kau menyentuhku lagi, maka kau akan terbakar." Ole menghiraukan perkataan Erik dan saat menekuk Erik, Ole merasa sesak di bagian dada, kemudian langsung meninggal. Erik meninggalkan kelompok muda dan gak lama kemudian Erik diringkus polisi. Erik dibawa ke kantor polisi setempat. Setelah itu seorang psikolog muda bernama Christine menemui kepala kepolisian bernama Henrik. Henrik meminta Christine untuk menginterogasi Erik yang dari tadi tak mau berbicara. Henrik juga menjelaskan bahwa 3 tahun yang lalu Erik terlibat insiden pembakaran di peternakan yang menewaskan 5 orang petani yang sampai sekarang belum terpecahkan kasusnya. Setelah mengantongi sedikit informasi dari Henrik, Christine langsung menemui Erik di ruang integrasi. Awalnya Erik tak mau berbicara dengan Christine, namun setelah Christine mengeluarkan kata-kata yang bikin Erik sakne, akhirnya Erik mau untuk berbicara. Di atas meja, Erik mengungkapkan bahwa ia sudah memperingatkan Ole untuk tak mengganggunya. Namun Ole masa bodoh hingga akhirnya insiden tersebut terjadi. Di sini Christine melihat Erik tak nyaman dengan borgolnya, yang kemudian Christine menyuruh Henrik untuk membukakan borgolnya. Setelah borgol terbuka, Christine menegaskan bahwa 5 korban yang berada di kebakaran 3 tahun yang lalu adalah kerabat Erik sendiri. Setelah itu, Erik mengakui bahwa ia memang membunuhnya, namun Erik tak mengerti bagaimana ia bisa melakukannya.
Kemudian Eric menunjukkan skill pikirannya dengan membuat rambut Christine berdiri. Setelah itu, Eric mengangkat air yang berada di dalam gelas. Hal tersebut membuat Christine terkejut. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Eric ini tak membuktikan kasusnya. Kemudian Eric mengeluarkan emosionalnya, lalu memperlihatkan elemen yang lain di mana tangan Eric ini bisa membakar meja serta ruangan di sekitar Eric. Christine langsung memberi instruksi kepada Eric untuk mengendalikan emosionalnya, dan akhirnya Eric bisa meredakan situasi tersebut. Gak lama kemudian, kedutaan besar AS datang untuk membawa Eric ke Amerika. Karena menurut data, Eric bisa disebut keturunan Amerika, jadi ayahnya orang Amerika, ibunya orang Norwegia. Di sini Christine melarang petugas membawa Eric dengan helikopter, karena itu bisa membahayakan mereka. Namun Eric ini malah setuju dan ia sendiri menyuntikkan bius penenang ke tubuhnya agar tak emosi saat mendengarkan mesin helikopter yang sangat bising. Eric dibawa dalam keadaan bubuk cantik. Namun saat di ketinggian, pengaruh bius dalam tubuh Eric hilang dan Eric mulai tersadar lalu panik karena tahu tubuhnya diikat. Akibat dari kepanikan serta emosi Eric, awan di sekitarnya mulai berkumpul dan menjadi gelap yang menandakan badai petir akan terjadi. Benar saja, petir mulai muncul kemudian menyambar helikopter, membuat helikopter tersebut mengalami konslet kemudian jatuh di tengah-tengah danau. Saat di dalam air, Eric baru menyadari bahwa ia bisa bernafas di dalam air. Setelah itu, Eric melepaskan ikatannya dengan elemen api dan berhasil. Kemudian Eric membawa salah satu agen perempuan bernama Beth Tawai ke daratan. Eric menggenjot-genjot dada Beth. Setelah Beth sadar, Eric pergi meninggalkannya. Kejadian tersebut, tim penyelamat mulai mencari jasad penumpang helikopter. Televisi juga menyiarkan tentang jatuhnya helikopter yang disebabkan oleh pria pengendali badai. Melihat berita tersebut, ayah dari Ole bernama Bjorn yang tak terima anaknya dibunuh Eric mulai menyiapkan peralatan serta pistol untuk mencari Eric kemudian membalas perbuatan Eric dengan membunuhnya. Di sisi lain, Christine yang juga melihat berita tersebut langsung bergegas keluar rumah untuk menuju lokasi. Namun saat akan memasuki mobil, Eric tiba-tiba muncul di hadapan Christine. Christine langsung memasukkan Eric ke dalam mobilnya, lalu membawa Eric ke sebuah pondok milik temannya. Sesampainya di pondok, Christine mengobati luka bakar di tubuh Eric. Luka tersebut diakibatkan ketika Eric mengeluarkan elemen api serta petir di mana tubuh Eric ini tak bisa dilindungi. Eric mengungkapkan bahwa pertama kalinya mendapatkan kekuatan ini saat di insiden kebakaran 3 tahun yang lalu. Di sisi lain, Betawai menginformasikan kepada Henrik bahwa ia melihat Eric dapat mengendalikan badai petir yang mengakibatkan heli terjatuh. Hal ini membuat Beth ingin menangkap Eric agar Eric tak membuat banyak korban jiwa saat berada di kerumunan banyak orang. Pagi harinya, Eric dan Christine memutuskan untuk menuju ke tempat pembakaran rumah 3 tahun yang lalu untuk mengetahui penyebab Eric mempunyai kelebihan ini. Saat di perjalanan, Eric mengungkapkan tentang pohon besar yang mengisi 9 alam. Dan dalam mitologi Nordik, hal ini disebut Yggdrasil. 9 alam tersebut terdiri dari Asgard, Vanaheim, Alfheim, Midgard, Jotunheim, Nekfelir, Smelfheim, Muspelheim, dan Niflheim. Astagfirullahaladzim. Kita lanjut ke Christine dan Eric. Di perjalanannya, Christine mencoba untuk menyelip truk kontainer yang berada di depannya. Namun karena jalannya berlikuk-likuk, Christine hampir tak bisa menyelip truk dan hampir menabrak mobil di depannya. Hal tersebut membuat Eric mengalami guncangan dan emosionalnya tak terkendali. Ia mengeluarkan listrik kemudian mematikan mesin mobilnya. Sang sopir memberhentikan truknya, kemudian memarahi Christine.
Namun Christine langsung beralasan bahwa ia buru-buru untuk mengantar temannya ke rumah sakit. Alhasil, si sopir merasa kasihan yang kemudian mengantar Christine dan Eric ke rumah sakit. Setelah mereka pergi, Bethaway dan Henrik menemukan mobil Christine. Kemudian Beth tahu bahwa Christine dan Eric baru saja pergi dan akan melewati jembatan gantung. Ia langsung memerintahkan pasukannya mencegat Christine di jembatan. Kelompok Christine sampai di jembatan dan melihat petugas sedang mengepung di ujung jembatan. Sang sopir baru menyadari bahwa semua ini ulah Eric. Maka dari itu, ia turun dari truk kemudian menuju ke para petugas. Dua petugas mendekati Eric dan menyuruh Eric untuk menyerahkan diri. Eric mulai turun menghampiri dua petugas. Setelah itu, Christine ikut-ikutan turun serta menyuruh petugas untuk menurunkan senjatanya. Namun Christine malah ditangkap. Hal tersebut membuat Eric marah. Seketika itu juga, badai petir mulai muncul. Kilatan petir mulai menyambar membuat orang-orang pada takut bahagia. Christine memberitahu Eric bahwa Eric harus mengendalikan semua ini. Akhirnya, Eric mencobanya, dan Eric berhasil membuat beberapa petir baris di depannya. Tubuh Eric juga mulai terbakar dan melepuh. Hingga akhirnya Eric tak kuat dan pingsan. Badai telah berlalu. Henrik yang melihat kejadian tersebut malah ingin membantu Eric. Ia memberitahu atasannya bahwa ia mengambil alih masalah ini. Henrik membantu Christine membawa Eric ke rumah sakit. Sementara stasiun televisi kini memberitakan Eric yang bisa mengendalikan badai serta petir. Penduduk Norwegia mempercayai bahwa Eric keturunan dari Dewa Odin dan menganggapnya sebagai Thor. Di rumah sakit, Eric yang baru siuman nampak plonga-plongo saat mengetahui dirinya berada di sebuah alat visum dan headphone di telinganya yang terhubung dengan Christine beserta tim medis. Tujuan Eric di visum agar tim medis bisa mengetahui isi tubuh Eric. Saat visum diaktifkan, mereka terkejut melihat isi tubuh Eric ada banyak energi serta ada tulang Eric itu sendiri. Namun Eric mengalami kesakitan dan mengeluarkan petir yang dengan singkat mematikan listrik serta peralatan di rumah sakit tersebut. Hal ini mengakibatkan seorang anak di ruang ICU mengalami sawan. Mendengar ada anak yang sawan, Eric memutuskan untuk mengobati anak tersebut. Eric mulai menuju ke ruang ICU, namun saat di depan pintu, Bjorn datang lalu menembakkan peluru ke tubuh Eric. Bjorn sangat marah kepada Eric yang telah membunuh Ole. Di sini Eric meminta maaf kepada Bjorn dan menjelaskan bahwa ia akan mengobati seorang anak yang sedang sawan. Mendengar perkataan Eric, Bjorn luluh dan membiarkan Eric pergi. Di ruang ICU, kondisinya sangat mengharukan, di mana kedua orang tua anak tersebut menangis gak tega melihat anaknya sekarat. Eric menawarkan dirinya untuk mengobatinya. Eric mulai menempelkan telapak tangannya ke dada si bocil. Dan gak lama kemudian bocil tersebut tersadar dari sawahnya dan sembuh total, walaupun ada bekas aliran listrik di tubuh bocil. Setelah aksi heroiknya, ia disambut oleh penduduk dan mulai ngefans dengan Eric. Setelah itu, Henrik mengantar dan memfasilitasi Eric menuju ke lokasi pembakaran 3 tahun yang lalu yang berada di sebuah peternakan. Di perjalanan, Henrik memberikan sebuah buku mitologi Norse, di mana buku tersebut menceritakan setelah kematian Thor dan dewa lainnya di Ragnarok. Kedua putranya membangun sebuah peternakan yang akhirnya mereka meyakini bahwa Eric keturunan Thor. Sesampainya di peternakan, Eric, Henrik, dan Christine menemukan salah satu bekas bangunan yang hangus terbakar. Mereka bertiga mulai memasuki bangunan tersebut. Di sini, Eric tiba-tiba keplarak tepat di atas sebuah kayu
yang di dalamnya dipercaya ada sebuah goa. Henrik langsung mengerahkan alat berat untuk menggalinya. Sementara perwira AS yang dikomandoi Bethawai mulai berdatangan untuk menembak Erik dari kejauhan. Penggalian kini selesai dan mereka menemukan sebuah goa. Christine dan Henrik beserta tim penggali mulai turun ke goa. Mereka menemukan batu tulis yang diketahui ada kaitannya dengan dewa Nordik. Di sini juga terdapat pohon Yggdrasil yang mencakup 9 alam mitologi, serta sebuah peti. Henrik dan Christine keluar dari goa, kemudian menyuruh Erik untuk membuka peti tersebut. Erik mulai masuk ke dalam goa, kemudian membuka petinya dengan dibantu petugas. Setelah peti terbuka, semua petugas keluar dari goa dan membiarkan Erik sendirian. Di dalam peti, Erik menemukan Jakrep, yaitu sarung tangan, Mengjoro, sabuk, serta Mjolnir. Erik yang penasaran mencoba untuk menghiasi tubuhnya dengan memakai 3 benda tersebut. Seketika itu juga, badai muncul, kemudian petir menyambar ke arah Erik. Dan petir tersebut diserap oleh Mjolnir serta melindungi Erik dari luka bakar. Erik keluar dari goa dan disambut oleh Christine. Bethawai yang menganggap Erik berbahaya malah menyuruh pasukannya menembak. Namun tembakan tersebut malah mengenai Christine yang membuat Christine meninggal di tempat. Erik mencoba menyembuhkan Christine, namun hal itu tak bisa. Hingga akhirnya Erik sangat marah. Dengan menggunakan Mjolnirnya, Erik mengendalikan petir lalu menyerang semua orang di tempat tersebut. Film ini ditutup dengan berita Norwegia yang mengabarkan keadaan di peternakan serta mengklaim bahwa Erik hilang begitu saja, serta meninggalkan banyak korban jiwa dan film pun berakhir. Sumpah gak ada lagi, beneran habis, emang filmnya kayak gini. Oke, itulah alur cerita film Mortal. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, orang pintar minum kopi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.